Ada sebuah cerita zaman dahulu kala, sewaktu pada masa kerajaan Pajajaran. Pada waktu itu, kerajaan menjadi sepi, senyap, dikarenakan telah kehilangan putra-putrinya yang telah meninggalkan keraton. Namun demikian, masih ada seorang putra dan seorang putri bungsu yang masih tertinggal di pura kerajaan. Adapun nama putra yang masih tinggal di kerajaan Pajajaran ialah Raden Wolang Sungsang dan adiknya, yaitu Nyi Rara Santang. Para putra Prabu Siliwangi yang meninggalkan kerajaan akibat banjir atau perang itu jumlahnya 9 orang, terdiri dari 5 orang putra dan 4 orang putri. Kemudian mereka telah berkedudukan di wilayah masing-masing. Yang tertua Raden Rajanagara berkedudukan di Jaketra, Raden Santang Pratala di Tanjung Kuning, Raden Granta Sastra di Lakbok, dan yang kelima Raden Sekarsawi tidak dituliskan wilayah kekuasaannya. Adapun putri-putrinya yaitu Nyi Ratu Tanjung Buana, negaranya di pesisir kulon. Kemudian Nyi Kedehing Suri berkedudukan di negara Panjang atau negara pesisir kidul. Yang ketiga, Nyai Ratu yang berkedudukan di negara Kawali. Dan yang kelima bernama Nyi Sekarlang yang berkuasa di negara Karang Penganten. Begitulah cerita putra-putri Prabu Siliwangi yang telah berpencar keluar dari negara Pajajaran. Mereka 9 bersaudara dan telah menduduki wilayah kekuasaannya masing-masing. Diceritakan akan hal 2 orang putra yang masih tinggal di keraton Pajajaran. Yang laki-laki bernama Raden Wolang Sungsang dan adik perempuannya Nyi Rara Santang. Pada waktu itu, Prabu Siliwangi sedang mengadakan sewaka di dalam agung yang gemerlap dengan hiasan beraneka ragam keindahan, permadani warna keemasan, singgasana kencana, mahkota dan pakaian sang Prabu yang bergemerlapan. Demikian juga dengan para sentana, bupati, dan mantri yang duduk berjajar di depan sang Prabu. Pakaian mereka beragam sesuai dengan kedudukannya. Mereka duduk dengan menundukkan kepala dengan kusuk menantikan sabda sang Prabu. Sedangkan para kawula alit berkumpul di Pancaniti dengan hening dan siaga. Tiba-tiba sang Prabu Siliwangi bersabda, "Hai Patih Arga, engkau jagalah negeri ini. Barangkali terlihat kedatangan orang dari Arab, maka segera engkau sambut mereka dan langsung dibunuh saja. Jangan sampai kamu memberi kesempatan hidup kepada mereka di negeri ini. Sebab aku tidak suka melihat seseorang yang sembahyang, memuji Rasul, dan Muhammad itu adalah musuhku." Ki Patih Arga menerima titah dan segera menyebar luaskannya ke kota dan seluruh pelosok Pajajaran dengan memukul bende dan mengumumkannya kepada masyarakat secara berkeliling. Hal itu sebagai pertanda bahwa sabda sang Prabu adalah menjadi hukum negara. Sementara itu diceritakanlah tentang keberadaan di Pura Kaputran. Ketika itu Raden Wolang Sungsang sedang tertidur lelap. Ia bermimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di setiap tidurnya. Kanjeng Nabi berpesan, "Hai Raden Wolang Sungsang, jika hidupmu ingin mulia,
pergilah ke Gunung Amparan dan bergurulah agamaku kepada Pandita Syekh Jati yang sedang tapa berata di sana. Ia berasal dari Mekah. Bergurulah di sana jika engkau hendak menjadi wali Allah yang mulia. Mendapatkan mimpi yang aneh secara berulang kali itu, akhirnya Raden Wulang Sungsang menjadi penasaran, sedih, dan prihatin karena ia terhanyut dalam mimpinya. Ia bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sepertinya ia ingin sekali menjalankan petunjuk dari mimpinya itu. Untuk menghilangkan rasa kepenasarannya itu, pada suatu pagi ia bergegas menghadap Sang Rama yang kebetulan sedang berada di Paseban Agung, berkumpul dengan para adipati dan kaula bala. Raden Wulang Sungsang segera saja melewati para adipati dan abdi dalam, kemudian menghaturkan sembah bakti kepada ramanya. Raden mencium telapak kaki Sang Rama. Sang Prabu Siliwangi segera mengusap ubun-ubun putranya itu, kemudian bersabda, Mas Bagus putraku, kelak engkau jadilah raja menggantikan Ramamu ini. Dan engkau Raden, sayangilah adikmu Nyai Rara Santang. Raden Wulang Sungsang menjawab sambil menyembah bakti, terima kasih atas anugerah Rama Prabu kepada hamba. Namun itu semua gampang seandainya kelak hamba sudah dewasa. Dan jika hamba sudah dapat membuktikan mimpi yang dalam mimpi itu, hamba diberi wasiat. Selanjutnya Prabu Siliwangi menanyakan perihal mimpi putranya itu, dan Raden Wulang Sungsang menceritakan perihal mimpinya itu, dan kemudian mengajak dengan penuh rasa hormat kepada Ramanda Sang Prabu Siliwangi agar memeluk agama Kanjeng Nabi Muhammad, agar bisa selamat dunia akhirat dan terbebas dari siksa api neraka kelak di alam sana sesudah meninggal dunia. Mendengar penuturan serta ajakan putranya itu, maka merah padamlah muka Sang Prabu Siliwangi. Segera ia menghardik sang putra dan berkata, Hai Wulang Sungsang putraku, apakah engkau tak sadar siapa aku ini? Ramamu tak akan berguru agama Nabi. Sebaiknya engkau mengikuti agama leluhur kita. Namun Raden Wulang Sungsang tetap mengingatkan dan mengajak Sang Rama untuk kembali memeluk Islam, sebagaimana sewaktu menikahi ibundanya dengan cara Islami. Akhirnya memuncaklah amarah Sang Prabu, lalu menyuruh Raden Wulang Sungsang agar segera meninggalkan keraton Pajajaran jika memang tetap bersikukuh ingin menemukan mimpinya itu. Kacaulah keadaan Paseban Agung. Para kaula sedih dan prihatin atas kejadian ini, namun tidak ada yang berani mencampuri. Bahkan Sang Prabu mengeluarkan undang-undang bagi warga Pajajaran yang mau menampung atau menerima untuk ditinggali oleh putranya, maka akan dihukum sekeluarga dengan hukuman yang berat. Demikianlah cerita dari Raden Wulang Sungsang. Cerita berikutnya akan ada. Jangan lupa untuk subscribe, klik tombol loncengnya, dan komen yang sopan. Nanti disambung ke bagian selanjutnya.